Tidak ada hal yang lebih menyejukkan selain kasih sayang tulus seorang ibu. Kebesaran hati dan pengorbanan seorang ibu pada akhirnya membuat siapa saja yang berada di dekatnya merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Ibu adalah penentu. Baik atau tidak, seluruh bangsa ini akan lahir dari setiap perempuan yang benar-benar menjadi ibu. Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tema tentang kasih sayang orang tua. Hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Bertrand Peto, penyanyi cilik yang sempat viral karena video duetnya dengan Judika dalam lagu Jikalau Cinta, membuat dirinya terkenal dan akhirnya mengantarkan dirinya bertemu dengan Ruben Onsu di salah satu acara televisi. Dari pertemuan itulah Ruben akhirnya memiliki keinginan untuk menjadikan Bertrand sebagai anak angkatnya. Bertrand Peto asal NTT ini diadopsi oleh pasangan Ruben dan Sarwendah ketika umurnya sudah beranjak remaja, yaitu 13 tahun. Sejak umur 8 bulan, Bertrand memang sudah ditinggalkan oleh orang tua kandungnya dan akhirnya dia dibesarkan oleh kakek dan neneknya. Sarwendah juga pernah mengatakan dalam podcastnya bersama Melanie Ricardo 3 tahun lalu, kalau dia sempat canggung karena 2 anak kandungnya perempuan, jadi belum pernah punya pengalaman membesarkan anak laki-laki. Kendati demikian, Sarwendah tetap berusaha untuk memperlakukan Bertrand selayaknya anak kandung sendiri. Namun, belakangan ini banyak beredar video yang memperlihatkan kedekatan Bertrand dengan ibu angkatnya Sarwendah yang dianggap netizen tidak seperti kedekatan antara ibu dan anak pada umumnya. Hal ini pun akhirnya tentu menjadi pemikiran panjang Ruben Onsu untuk menyikapi dan menengahi permasalahan yang masih menjadi buah bibir banyak orang ini. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, untuk membesarkan anak kandung sendiri saja tidak semua orang tua berbesar hati, ya. Apalagi ini memiliki keinginan untuk mengadopsi anak. Nah, apa sih hal yang terberat bagi keluarga yang mau mengadopsi anak seperti Ruben dan Sarwendah ini? Hal terberat sih tanggapan orang di sekitar, tanggapan, reaksi orang di sekitar. Apalagi ketika anak yang diangkat atau diadopsi itu misalkan sukses, tetap kan ada tanggapan apa, pasti. Kalaupun anak yang diadopsi itu gagal misalnya, pun ada tanggapan. Jadi kalau tidak benar-benar pada tempatnya, apapun yang dilakukan itu efek besar yang akan diterima penilaian. Gitu. Apalagi misalkan kebetulan anak kandung sendiri kan biasa-biasa aja. Dan anak yang diadopsi itu jadi sesuatu yang luar biasa. Pasti nanti penilaian jadi salah. Kedekatan anak kandung sendiri atau memperlakukan anak kandung dengan anak yang diadopsi sama aja. Tapi nanti tanggapan pun pasti berbeda. Nah, jadi yang terberat itu kalau tanggung jawab sudah pasti kan, pasti berat, nggak usah dijelasin. Tapi reaksi sih yang paling berat. Reaksi orang sekitar. Orang sekitar, orang yang melihat. Jadi kalau tidak benar-benar pada tempatnya, sekali lagi akan banyak tanggapan. Nah, menurut lo sendiri, ketika sebuah keluarga itu
mengadopsi seorang anak gitu? Lebih banyak baik atau buruknya ketika keluarga itu sudah punya anak kandung ya, lalu mengadopsi anak? Kalau tidak dijelaskan dengan benar Hmm. ke anak kandung, kalau tidak dijelaskan dengan benar ke orang sekitar, ke keluarga, itu Alasan akan kenapa alasan mengadopsi? kenapa mengadopsi. Ya pasti akan banyak negatifnya. Oh, oke. Jadi jelaskan dulu. Satu, yang kedua, yang terberat lagi harus benar-benar berhati tulus dalam mengadopsi anak itu. Karena kadang cenderung ke anak kandung aja kan seperti apa. Apalagi anak angkat. Jadi sekali lagi hal terberat tuh tanggapan dan penilaian. Kalau tanggung jawab kan sama aja. Gitu. Nah, selagi siap akan tanggapan, selagi siap akan tanggung jawab, ya silakan aja. Perhatian terhadap ke anak kandung, perhatian kepada anak angkat, walaupun perhatiannya sama, pasti tanggapannya berbeda. Memberi kepada anak kandung dan memberi kepada anak angkat, walaupun yang diberikan sama, pasti tanggapannya itu berbeda, baik buat anak kandung itu sendiri maupun buat orang di sekitar. Jadi harus benar-benar, harus hati-hati. Mempersiapkan dengan matang, mental untuk menjelaskan. Mempersiapkan dengan matang, menjelaskan segala sesuatu itu kepada anak kandung dan orang sekitar, dan harus siap mental menerima reaksi dari orang lain. Penilaian orang. Itu yang terberat. Berat banget. Dan tidak semua orang kan siap menerima, siap mental untuk menerima penilaian dan tanggapan. Kalau kita siap dengan tanggapan dan penilaian orang lain, cuek aja, nama nggak apa-apa, bagus itu malah. Tapi kan tidak semua orang tidak semua orang siap untuk menerima reaksi orang lain. Nah, untuk anak angkatnya sendiri gimana dari mental anak yang diadopsi gitu? Tahu terima kasih sih. Karena kalau tahu terima kasih, otomatis tahu diri. Nah, kalau tahu diri, otomatis tahu harus seperti apa dan bersikap seperti apa. Jadi yang paling utama bersyukur sih, bersyukur kepada Tuhan. Kemudian berterima kasih kepada orang tua yang mengadopsinya. Setelah dengan benar ya, dengan hati gitu. Kemudian ketika terima kasih dari hati ke orang tua, pasti tahu diri. Ketika tahu diri, otomatis tahu menempatkan diri. Nah, kalau ngelihat berita Bertrand dengan Sarawendah ini, kan banyak video yang beredar dan jadi tanggapan para netizen tentang kedekatan mereka berdua gitu. Sebenarnya bagaimana sih cara menyayangi anak laki-laki dan anak perempuan yang benar? Apakah ada perbedaan gitu atau sama aja, atau yang sama apa, yang beda apa? Sebelum kita bahas bagaimana cara memperhatikan anak laki-laki dan anak perempuan, ini dulu. Kenapa banyaknya tanggapan orang atas kedekatan Bertrand Peto dengan Sarwenda? Karena satu Indonesia tahu kan dia anak angkat. Itulah permasalahannya. Hanya itu. Coba kalau yang dilakukan itu anak kandung, sedekat apapun orang nggak mikir macam-macam.
Itu aja penyebabnya. Penyebab utamanya. Munculnya tanggapan. Oke. Nah, harusnya Sarwenda dan Bertrand Peto sendiri pun harus mengerti itu gitu. Karena sebaik-baiknya niatnya Sarwenda, sebaik-baiknya niat Bertrand Peto, atau sebaik-baiknya niat Robin Onsu, yang tahu niat kan hanya Tuhan. Tapi orang tetap akan menilai miring. Karena itu anak angkat, selalu gitu kan. Sama aja sebaik-baiknya Ibu Tiri, pasti selalu dianggap jahat. Karena Ibu Tiri, sejahat-jahatnya ibu kandung, pasti selalu dianggap baik. Nah gitu, itu aja persoalannya. Andai kata yang terjadi dengan Bertrand Peto ini dan Sarwenda ini antara ibu dan anak kandung, gak akan tanggapan begini. Percaya gak akan ada tanggapan ini. Cuma ada tanggapan ini karena semua orang tahu Bertrand Peto anak angkat, Sarwenda itu ibu angkat. Nah, jadi kalau tidak hati-hati untuk mempertunjukkan kedekatan, apalagi budaya Indonesia ini budaya usil, lebih banyak menilai buruk daripada baik. Kita tidak tinggal di Eropa, kita tinggal di Indonesia yang tingkat keusilannya tuh sangat menakutkan. Kita tinggal di Indonesia yang tingkat nyinyirnya tuh menyeramkan. Itu tadi, sebaik-baiknya Ibu Tiri, tetap aja penilaian orang jahat. Sejahat-jahatnya ibu kandung, tetap aja penilaian orang itu baik. Sekali lagi, andai kata Bertrand Peto ini anak kandung, nggak akan ribut begini. Contoh, Maya Estianty, sangat dekat dengan anak-anak. Ada nggak yang nanggapin jelek? Eldul, ya sangat amat dekat. Tapi karena semua orang tahu itu antara ibu kandung dan anak kandung, nggak akan ada pemikiran negatif. Nah, semua orang tahu. Nah, salahnya menurutku di Sarwenda dengan Bertrand Peto terlalu dipertunjukkan itu. Terlalu dipublikasi. Orang di sekitar mereka mungkin tanggapannya nggak jelek. Yang tidak tahu itu kan anak angkat. Masa sih meluk ibu angkat? Itu kan ibu angkat. Masa sih meluk anak angkat? Hanya karena status. Sebaik-baiknya anak tiri, tetap aja kadang dianggap jahat. Sejahat-jahatnya anak kandung, selalu dinilai baik. Status kan. Nah, harusnya Sarwenda dan Bertrand Peto mengerti itu. Ruben pun harus mengerti itu. Karena tidak semua orang paham dengan apa yang kita perlihatkan. Kalau siap dinilai, silakan. Tapi kalau tidak siap mental untuk dinilai, tidak usah pertunjukkan yang berlebihan. Dan ini berlaku buat semua orang yang di ruang lingkup itu kan. Ini salah satu contohnya gitu. Iya. Kan banyak, tidak mereka doang. Iya. Nah, sampai ada kalimat kan, kejamnya ibu kota nggak sekejam Ibu Tiri. Ya kan iya. Sebaik-baiknya anak angkat diragukan. Sejahat-jahatnya anak kandung didukung. Sakingnya kan gitu. Karena anak kandung, masa sih anak angkat, masa sih sebaik itu? Dan itulah yang terjadi sekarang di Indonesia tuh, kita tuh begitu. Jadi di era sekarang tuh kalau tidak benar-benar berucap benar, bertingkah laku, ya kan seperti ini. Jadi benar-benar harus berhati-hati ketika kita mau menunjukkan hal-hal yang sifatnya pribadi. Iya. Nah, sekarang ini hal-hal pribadi itu sudah tidak pribadi lagi. Judulnya hal pribadi, tapi diberikan ke semua orang.
dengan alasan kasih sayang, dengan alasan perhatian. Terlalu murah sekarang hal pribadi itu. Apalagi untuk artis. Ya, apalagi ada bisnisnya pula, ada duitnya pula. Tambah ditunjuk-tunjukin. Jadi simpelnya karena status doang sih. Intinya karena semua orang tahu status. Iya, itu aja negatif. Ada nggak yang mengkritik kedekatan Maya dengan anaknya Tiga Al-Eldul? Malah dicontoh. Meluk ibunya sama dengan Petran tadi. Tapi karena statusnya beda, nah itu yang mesti disadari. Dan itu yang mau dijelaskan ke orang. Yang ngerti, iya, yang enggak akan terus menilai. Nah, jadi berhati-hati itu buat semua orang.